Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rois Muhyiddin. Saya akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah Islam indisipliner. Materi-materi tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, konsep umum pendidikan Islam. Yang kedua, pendidik dan peserta didik dalam Islam. Yang ketiga, interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam Islam. Yang keempat, kasus pendidikan yang terjadi di Indonesia. Yang kelima, pembelajaran matematika yang efektif dan tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Yang pertama, konsep umum pendidikan dalam Islam. Pengertian pendidikan menurut Wikipedia adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, penelitian, dan sebagainya. Pendidikan Islam dalam bahasa Arab yaitu tarbiyah al-islamiyah yang memiliki makna yaitu sebuah program yang terencana dalam menyiapkan individu untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani Islam secara kafah, secara menyeluruh, agar terbentuknya individu Islami yang sempurna dan berakhlakul karimah. Dasar-dasar pendidikan Islam ada dua. Yang pertama yang bersumber kepada Al-Quran dan yang kedua bersumber kepada As-Sunnah. Selanjutnya yang kedua, pendidik dan peserta didik dalam Islam. Pendidik atau yang sering kita sebut guru atau dalam istilah Arab biasa disebut dengan murabbi, mudabbir, mursyid, mudarris, mursyid, dan sebagainya. Dan semua terminologi tersebut memiliki makna dan semua terminologi tersebut mengandung makna untuk pendidikan, untuk pendidik, dan mempunyai tujuan untuk mengarahkan, mentransformasikan sebuah intelektual kepada peserta didik. Kedudukan pendidik atau guru dalam Islam sangatlah tinggi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Dan seorang guru juga harus memiliki sifat-sifat yang mengimplementasikan kepada kebaikan. Imam Nawawi membagi karakteristik pendidikan Islam kepada beberapa bentuk. Yang pertama, mempunyai watak dan sifat rububiyah yang terwujud dalam tingkah laku dan pola pikirnya. Yang kedua, bersifat ikhlas, semata-mata hanya mengharapkan ridho dan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik atau yang sering kita biasa sebut murid, yang memiliki arti yaitu seorang individu yang sedang berkembang baik secara moral, secara psikis dan psikologis dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan seorang murid, seorang penuntut ilmu atau seorang peserta didik harus memiliki akhlak yang mulia kepada pendidiknya atau kepada gurunya. Selanjutnya yang ketiga adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam Islam.
Interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam Islam sangatlah berbeda dengan pendidik pada umumnya. Ajaran Islam dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Peserta didik akan menghormati gurunya dan muridnya pun akan menghormati gurunya sebagaimana mereka saling menghormati. Misalnya dalam satu contoh ialah ketika seorang murid bertemu dengan gurunya di jalan, maka seorang murid itu yang memiliki akhlak mulia ia akan memberikan salam kepada gurunya. Yang keempat, kasus-kasus pendidikan yang terjadi di Indonesia. Sebelum ke pembahasannya, mari kita saksikan beberapa fenomena atau beberapa fakta yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan. Dari berita yang saya tampilkan tersebut, yang mana terjadi begitu banyak kekerasan, begitu banyak fenomena yang terjadi di dalam pendidikan Indonesia. Pada tahun 2019, dari Januari sampai Oktober, KPAI mencatat 127 kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia. Dan salah satu faktornya yaitu kurangnya pendidikan kepada anak saat berada di lingkungan keluarganya. Yang mana pendidikan yang utama ialah pendidikan akhlak, pembiasaan akhlak yang harus dijalankan anak, yang harus diberikan kepada orang tua kepada anaknya sejak usia dini, yang mana akan melahirkan pembiasaan, akan melahirkan akhlak-akhlak yang baik kelaknya. Jadi ketika seorang telah dibiasakan berbuat baik, telah dibiasakan berakhlak baik, maka ketika dewasanya pun dia akan senantiasa terbiasa untuk berbuat baik karena sudah baik. Selanjutnya yang kelima ialah pembelajaran matematika yang efektif dan tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Kita dapat merekonstruksikan matematika dengan konteks nilai-nilai Islam, menggunakan matematika untuk mengembangkan kesadaran nilai-nilai Islam bagi peserta didik. Menggunakan beberapa strategi pembelajaran yang dikaitkan dengan penanaman nilai-nilai Islam dalam pembelajaran matematika. Misalnya selalu menyisipkan ayat-ayat atau hadis yang relevan yang berkaitan dengan matematika tersebut. Selanjutnya bisa juga dengan menyebutkan salah satu atau misalnya dengan selalu menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajarannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.